Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam penyuluh pajak. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari Per04 PJ 2020 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, dalam materi ini sesuai Perdirjen 04 PJ 2020 ini ada beberapa poin yang akan kita coba bahas. Yang pertama yaitu mengenai NPWP, khususnya tentang pendaftaran NPWP, yang kedua tentang penghapusan NPWP, kemudian perubahan data, yang ketiga adalah pemindahan tempat WP terdaftar, yang keempat tentang WP non-efektif, yang kelima sertifikat elektronik atau biasa disingkat sertel, dan yang keenam PKP. PKP ini mencakup satu pengukuhan PKP, dua aktivitas akun PKP, tiga pencabutan PKP, dan empat pembatalan pencabutan PKP. Oke, baik kita coba langsung masuk ke pokok-pokok perubahan berkaitan dengan pendaftaran NPWP. Pertama di Per 20 PJ 2013, ini Per yang lama, ada beberapa poin yang berubah, tapi sebenarnya lebih banyak penambahan ya di Per 04 PJ 2020 ini. Jadi misalnya di sini di Per 04 dikatakan bahwa satu NPWP cabang untuk dua atau lebih tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah kerja KPP yang sama. Jadi dalam wilayah kerja KPP yang sama, jika ada dua cabang, maka bisa dijadikan satu NPWP saja untuk cabangnya. Kemudian, tidak ada kewajiban NPWP cabang dalam hal tempat kegiatan usaha berada pada wilayah kerja KPP yang sama dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau NPWP pusat. Jadi ketika dalam KPP yang sama ada pusatnya, kemudian di sana juga ada cabangnya, maka tidak ada kewajiban untuk di NPWP-kan cabangnya. Kemudian NPWP cabang untuk tempat kegiatan usaha berupa objek pajak PBB diberikan dalam hal belum ada NPWP di wilayah kerja KPP tersebut. Kemudian tidak diberikan NPWP cabang untuk tempat kegiatan usaha berupa jasa pelaksanaan konstruksi yang berada pada lebih dari satu wilayah kerja KPP yang merupakan satu kesatuan kontrak pelaksanaan. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan ya. Kalau dulu ketika ada kegiatan usaha di lokasi cabang, maka banyak KPP yang NPWP-kan cabang. Jadi di sini sudah jelas ketika itu untuk kegiatan konstruksi dan itu merupakan satu kesatuan kontrak pelaksanaan, maka tidak diberikan NPWP cabang. Jadi ini penegasan. Kemudian berkaitan dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan sebenarnya yang tercantum di Per 20 PJ 2013 ini disebutkan kalau pendaftaran itu merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan sebenarnya. Sedangkan di Per 04 ini akan mengatur lebih rinci yang dimaksud dengan tempat tinggal atau kedudukan itu seperti apa. Nanti kita akan lihat sesuai Per 12 PJ 2015. Kemudian di Per 20 itu ada disebutkan NPWP bendahara, tapi di Per 04 ini itu menjadi NPWP instansi pemerintah. Jadi melengkapnya ke instansi bukan ke bendaharanya. Kemudian di Per 04 juga, dalam hal dokumen telah tervalidasi secara sistem, permohonan tidak perlu dilampiri dokumen fisik atau contoh NIK atau fotokopi KTP ya, seperti itu. Jadi ketika dia mendaftar dan NIK-nya sudah tervalidasi secara sistem, maka tidak perlu melampirkan. Ini ketika mungkin untuk usulan yang dilakukan secara langsung. Kemudian penetapan NE bagi WP yang diberikan NPWP tapi tidak memenuhi syarat. Jadi ketika wajib pajak yang mendaftar NPWP, tapi di situ dia masuk dalam kriteria WPNE, maka dia bisa mengajukan permohonan langsung untuk non-efektif. Kemudian berkaitan dengan perubahan data, kalau di Per 20, perubahan data secara elektronik melalui aplikasi EREK, maka di Per 04 ini perubahan data bisa dilakukan melalui berbagai macam sarana elektronik. Misalnya melalui EREK. EREK ini maksudnya adalah di web ya, di web. Kemudian kontak center, kirim pajak, dan saluran tertentu lainnya. Misalnya datang langsung ke KPP. Nah,
Kemudian mengenai pemindahan tempat WP terdaftar dengan mencabut SKT dan SPPKP. Tapi di Per 04 ini sebutkan tanpa mencabut SKT dan SPPKP. Berkaitan dengan itu juga, pemindahan tempat WP terdaftar ini ada tambahan di Per 04, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dalam hal WP yang dipindah merupakan PKP dan memiliki akun PKP aktif. Jadi sebelum wajib pajak akan melakukan pemindahan, maka dilakukan penelitian lapangan dulu, khusus untuk PP yang dipindah itu merupakan PKP dan memiliki akun PKP aktif. Jadi tidak bisa langsung pindah begitu saja. Yang kedua, mengatur penyelesaian pelanggaran hak dan pemenuhan kewajiban WP yang dipindah yang masih dalam proses penyelesaian. Jadi tidak bisa langsung dipindahkan juga ketika wajib pajak masih ada pelanggaran hak dan pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan. Misalnya masih ada tunggakan atau masih ada konfirmasi berkaitan dengan SP2DK dan seterusnya. Kemudian penetapan WPNE, kalau di Per 20 tidak terlalu detail, maka di Per 04 ini menambah kriteria apa saja wajib pajak yang NE. Penetapan WPNE secara elektronik melalui aplikasi EREK sama dengan perubahan data tadi. Penetapan WPNE dapat dilakukan secara elektronik melalui EREK, kotak sinter, dan saluran tertentu lainnya. Nah, kalau berkaitan dengan pengaktifan kembali WPNE, itu di Per 20 tidak diatur. Jadi di Per 04 ini akan diatur. Yang keenam, pembahasan atau perubahan berkaitan dengan PWP ada detail penghapusan PWP, penghapusan berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi, maka di Per 04 ini penghapusan berdasarkan pemeriksaan dan penelitian administrasi. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan, tapi tidak terlalu tidak dilakukan dengan pemeriksaan yang rumit ya, seperti itu. Tapi dengan cukup penelitian administrasi. Baik. Kemudian pokok perubahan berkaitan dengan sertel atau sertifikat elektronik di Per 20 ini itu untuk layanan faktur pajak saja. Nah, nanti ke depan sertel ini akan lebih bisa digunakan untuk berbagai macam layanan perpajakan secara elektronik. Jadi tidak hanya untuk faktur pajak, tapi bisa juga nanti untuk e-bupot atau mungkin e-filing dan lain-lain ya, untuk mendapatkan LPSE, untuk PKP atau PKP dan melakukan aktivasi akun PKP. Kemudian pengukuhan PKP itu di Per 20 dokumen persyaratan, nanti di Per 04 ini akan lebih rinci lagi. Nah, menambah persyaratan bagi PKP yang menggunakan kantor virtual. Jadi beberapa atau mungkin ke depan akan banyak kantor yang tidak kelihatan untuk kantornya, tapi berbentuk kantor virtual. Jadi bisa saja dalam satu rumah itu ada beberapa kantor atau wajib pajak menggunakan kantor virtual yang dalam bentuk web dan seterusnya. Nah, ini dibahas di Per 04 ini. Kemudian aktivasi akun PKP di Per 20 tidak diatur. Kalau di Per 04 ini diatur detail, dilakukan penelitian lapangan untuk aktivasi akun PKP. Penonaktifan sementara akun PKP bagi PKP yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi dilakukan penelitian di lapangan, kemudian kalau PKP itu memenuhi kriteria tertentu untuk dinonaktifkan, maka akan dilakukan nonaktif. PKP menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan dan PKP yang tidak menyampaikan klarifikasi atau klarifikasi ditolak dan tidak menyampaikan klarifikasi kembali dalam jangka waktu yang ditentukan akan dilakukan pencabutan PKP. PKP yang tidak meminta aktivasi akun PKP paling lama 3 bulan sejak dikukuhkan, maka akan dilakukan pencabutan PKP. Jadi pendaftaran PKP ini itu harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, ketika wajib pajak misalnya tidak melakukan aktivasi dalam jangka 3 bulan, maka PKP-nya akan dicabut. Kemudian juga akan dilakukan penelitian lapangan, dilihat betul bagaimana kondisi di lapangan, dan seterusnya. Dan pencabutan PKP di Per 20 ini pencabutan PKP berdasarkan pemeriksaan atau verifikasi. Di Per 04 ini sama dengan penghapusan NPWP tadi berdasarkan pemeriksaan atau penelitian administrasi. Kalau yang penghapusan NPWP sama penghapusan pemeriksaan dan penelitian aplikasi tadi tidak dilakukan verifikasi. Dan pencabutan PKP menambah kriteria pencabutan PKP yang dilakukan berdasarkan penelitian administrasi dan menambah wewenang pencabutan PKP oleh DJP yang
dilakukan secara jabatan. Jadi bisa dilakukan penelitian administrasi, kemudian juga bisa dilakukan secara jabatan, jadi secara langsung bisa dicabut oleh DJP. Yang terakhir, pembatalan pencabutan PKP itu tidak diatur di Per 20 2013. Kalau di Per 04 ini menambah ketentuan terkait pembatalan pencabutan PKP terhadap PKP yang dilakukan pencabutan secara jabatan sebelumnya. Baik, kita masuk ke tempat pendaftaran wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak meliputi orang pribadi ataupun warisan yang belum terbagi, badan dan instansi pemerintah ini merupakan subjek pajak, maka ketika dia telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Undang-Undang PPH, maka wajib untuk mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Jadi bisa juga mendaftar di KP2KP. Nah, apakah ini masuk dengan tempat tinggal dan tempat kedudukan? Tempat tinggal orang pribadi itu pertama, tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya. Yang kedua, tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Jadi mungkin dia tidak bertempat tinggal di situ, tapi dia bisa menjadikan tempat kepentingan pribadi dan ekonomi itu sebagai tempat untuk dikukuhkannya NPWP-nya. Kemudian yang ketiga, tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 tahun kalender terakhir. Jadi ada beberapa kriteria mengenai tempat tinggal. Tidak hanya tempat tinggal yang bersangkutan, tapi juga bisa tempat kepentingan pribadi atau ekonomi, atau dia tempat berada di sana lebih dari 1 tahun kalender. Kemudian untuk subjek pajak warisan yang belum terbagi atau tempat tinggal warisan belum terbagi, yang pertama tempat tinggal tetap wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia, atau yang kedua tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan tersebut berada. Jadi bisa ikut kepada tempat tinggal wajib pajak orang yang meninggal atau bisa tempat warisan itu berada. Nah, untuk tempat tinggal atau tempat kedudukan bagi badan usaha, yang pertama adalah tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada. Jadi tempat kantor pimpinan. Yang kedua, tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, tempat kantor pimpinan berada. Dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha. Yang keempat, tempat menjalankan kegiatan usaha. Tempat kedudukan badan tadi ya. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan tempat kedudukan badan, tempat kedudukan pimpinan, tempat kedudukan yang menurut keadaan sebenarnya, ataupun tempat ke kantor pimpinan menjalankan kegiatan usaha, atau malah tempat menjalankan kegiatan usaha. Yang berikutnya berkaitan dengan tempat kedudukan instansi pemerintah atau disebut dengan bendahara. Maka yang menjadi tempat kedudukan instansi pemerintah adalah tempat kantor kepala instansi pemerintah pusat tersebut, atau KPA atau pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan berada. Jadi kita mengacunya kepada pimpinan atau kepala di KPA tersebut. Yang kedua, tempat kantor kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada satker perangkat daerah berada. Yang ketiga, tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan keuangan desa berada. Jadi tempat kedudukan, karena kita melihat tempat kegiatan usaha. Jadi kalau tempat tinggal ini berkaitan dengan orang pribadi atau warisan belum terbagi, tempat kedudukan ini untuk badan dan instansi pemerintah, itu tempat kegiatan usaha. Dan tempat kegiatan usaha wajib pajak juga wajib mendaftarkan diri pada PKP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk dilakukan untuk memperoleh NPWP cabang. Termasuk di sini, termasuk dalam tempat kegiatan usaha yaitu berdasarkan objek pajak pada PBB, yaitu sektor perkebunan, kemudian perhutanan,
pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, atau objek pajak PBB sektor lainnya. Jadi ketika ada beberapa tempat kegiatan usaha yang di sana ada PBB-nya, maka dia dapat dikukuhkan untuk memperoleh NPWP cabang. Tempat kegiatan usaha dapat juga berupa lokasi usaha, kantor cabang, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, dan sejenisnya yang digunakan untuk produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen. Nah, ada pengecualian dari tempat kegiatan usaha ini. Yang pertama yaitu WP yang memiliki 2 atau lebih tempat kegiatan usaha pada wilayah KPP yang sama yang berada pada wilayah kerja KPP yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan. WP yang memiliki 2 atau lebih tempat kegiatan usaha pada wilayah KPP yang sama. Artinya dia cukup memilih salah satu. Jadi cukup satu saja untuk dikukuhkan. Kemudian instansi pemerintah. Ketiga, WP memiliki tempat kegiatan usaha dan tempat tinggal atau tempat kedudukan WP berada pada wilayah kerja KPP yang sama. WP konstruksi yang berada lebih dari satu KPP dan merupakan satu kesatuan kontrak. Jadi ini yang dikecualikan untuk tidak diberikan NPWP cabang. Nah, fungsi NPWP. Jadi NPWP merupakan sesuai pasal 6 ayat 1 ya di Undang-Undang KUP, merupakan nomor identitas yang digunakan WP dalam administrasi pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Administrasi itu maksudnya merupakan sarana untuk melakukan pembayaran, kemudian melakukan pemotongan PPh, pemungutan PPN, pembayaran PBB, penyetoran bea meterai. Kewajiban berkaitan misalnya dengan kewajiban JO, pemenuhan kewajiban PPh badan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai subjek PPh badan sesuai Undang-Undang PPh, pemotongan atau pemungutan PPh, pemungutan PPN. Tiga, kewajiban instansi pemerintah, pemotongan atau pemungutan PPh atau PPN atas pembayaran yang bersumber dari APBN atau APBD atau APB desa, pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini berkaitan dengan pendaftaran NPWP bagi wanita kawin dan anak yang belum dewasa. Jadi ketika wanita dewasa menikah yang memilih menggunakan NPWP suami atau dia diharuskan menggunakan NPWP suami jika pertama menghendaki penggabungan pelaksanaan perpajakan, maka NPWP-nya itu akan dihapus. Yang kedua, suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi. Tidak dapat mendaftarkan NPWP atas nama dirinya sendiri. Nah, bagi wanita yang menikah tapi dia menggunakan NPWP sendiri jika hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Kemudian melakukan perjanjian pemisahan penghasilan harta secara tertulis, menghendaki pemisahan pelaksanaan kewajiban perpajakan tanpa keputusan hakim, atau tidak terdapat pemisahan penghasilan dalam harta. Kemudian yang berikutnya, bercerai dan menikah setelah suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, warisan telah selesai dibagi. Ini bagi wanita yang menikah. Bagi anak-anak yang kurang 18 tahun, maka NPWP-nya menggunakan NPWP orang tua, termasuk ketika orang tua meninggalkan warisan yang belum terbagi sampai dengan warisan telah terbagi. Jadi dia tidak dapat mendaftarkan NPWP atas namanya sendiri. Wanita kawin dan anak yang belum dewasa dapat mengajukan permintaan pencetakan kartu NPWP dengan menggunakan NPWP dan mencantumkan namanya sendiri. Tata cara pendaftaran NPWP dilakukan secara elektronik ya, apalagi sekarang di zaman pandemi ini itu wajib dilakukan secara elektronik dengan pengisian di HREC, di web HREC, pendaftaran NPWP legislasi, kelengkapan,
klarifikasi kelengkapan yang dilakukan secara bisa juga dilakukan secara tertulis ketika sudah dalam keadaan normal. Pendaftaran secara elektronik pertama dengan akses ke EREK tadi di laman DJP, kemudian mengisi formulir, kemudian upload dokumen, dan itu sudah dianggap telah ditandatangani secara elektronik. Dan nanti setelah itu akan diterbitkan bukti penerimaan elektronik, datanya dikirim ke DJP, dan DJP melalui aplikasinya akan mengirimkan NPWP dalam jangka waktu atau membuat NPWP dalam jangka waktu 1 hari kerja dan dikirimkan ke email yang digunakan saat melakukan pendaftaran. Ini adalah proses registrasi. Nah, atas NPWP yang diterbitkan, jadi diterbitkan NPWP-nya, DJP melakukan penelitian kelengkapan atas kelengkapan dokumen. Jika persyaratannya lengkap, maka akan diterbitkan kartu NPWP, SKT, dan EVIN maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP. Jadi di PER ini itu menjadi satu kesatuan diterbitkan NPWP. Jadi NPWP-nya itu baru keluar nomor, jadi lihat dulu syarat-syaratnya apakah lengkap, tidak lengkap, atau WP sudah terdaftar. Jika syaratnya lengkap, ya, maka akan diterbitkan NPWP, SKT, dan EVIN maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP. Jika syarat tidak lengkap, maka akan menerbitkan permintaan klarifikasi. Atau yang ketiga, jika WP telah terdaftar, maka menerbitkan SK penghapusan secara jabatan untuk NPWP yang diterbitkan tadi. Jadi dia mungkin akan diinformasikan bahwa wajib pajak tersebut sudah mempunyai NPWP. Itu dikirimkan juga ke wajib pajak melalui sarana email. Yang berikutnya, menerbitkan permintaan klarifikasi kelengkapan. Nah, KPP tadi di syarat-syarat yang masih ada yang belum lengkap yang dilampirkan oleh wajib pajak yang mengajukan permohonan NPWP, maka akan diberikan surat permintaan kelengkapan klarifikasi kepada wajib pajak. Nah, dalam jangka waktu 15 hari, wajib pajak harus menyampaikan dokumen yang diminta. Maka, jika dalam jangka waktu 15 hari tersebut lengkap, syarat-syaratnya akan diterbitkan NPWP, SKT, dan EVIN. Setelah maksimal 1 hari kerja setelah klarifikasi. Tapi apabila tidak lengkap, maka wajib pajak atau wajib pajak tidak lengkap atau wajib pajak tidak menanggapi dalam jangka waktu 15 hari, menetapkan sebagai WPNE dan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EVIN. Jadi tetap diterbitkan NPWP-nya, SKT, dan EVIN, tapi dia ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif. Jika pendaftaran secara langsung atau tertulis, ataupun bisa melalui pos atau ekspedisi, ya mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWP ini bisa di-download sebenarnya. Kemudian dikirimkan pos, kemudian melampirkan dokumen persyaratannya, dikirimkan ke KPP, atau bisa juga KP2KP, wilayah kerjanya atau tempat tinggal atau kedudukan tadi. Apabila lengkap diberikan BPS, dan apabila tidak lengkap dikembalikan ke wajib pajak. Setelah dianggap lengkap, maka akan diterbitkan KP NPWP, SKT, dan EVIN maksimal 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterima. Nah, ini syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran NPWP. Untuk orang pribadi, pengusaha, atau orang pribadi pengusaha, kerja bebas atau bukan, jika dokumen yang disyaratkan yaitu fotokopi KTP ya jelas atau WNI bagi WP-nya sendiri, atau sini maksudnya ketika orang pribadi itu wajib pajak ya sendiri, atau wanita kawin yang pisah putusan hakim maka diperlukan KTP-nya, dan wanita kawin yang dikenai pajak terpisah yang dimintai KTP, belum memenuhi syarat subjektif objektif juga diminta untuk melakukan dokumen berupa KTP. Kemudian untuk
PP wanita kawin atau wanita kawin yang melakukan dikenai pajak terpisah. Ini bagi WNA ya diminta berupa fotokopi paspor atau kitasnya ya. Kemudian untuk wanita kawin yang dikenai pajak terpisah, artinya dia mengajukan permohonan NPWP untuk dirinya, maka diwajibkan juga untuk melampirkan fotokopi NPWP suami. Begitupun juga dengan wanita kawin yang diinginkan terpisah, maka dia diwajibkan juga untuk melampirkan fotokopi paspor suaminya. Termasuk di sini fotokopi KK atau perkawinan, kemudian fotokopi surat perjanjian pemisahan harta, surat pernyataan menghendaki hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Ini untuk persyaratan dokumen pendaftaran bagi badan ya. Yang pertama, badan yang bersifat profit ataupun non-profit ini dimintain fotokopi NPWP pengurus, yaitu pengurus yang berada di perusahaan tersebut. Ataupun ketika dia WNA maka fotokopi paspor WNA sama, fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian, kemudian fotokopi surat keterangan penunjukan dan kantor pusat ini ketika dia sebagai cabang. Jadi kalau dia sebagai pusat ya fotokopi NPWP pengurus, kemudian fotokopi akte pendirian. Bagi JO maka NPWP seluruh pengurus dan atau seluruh pengurus dan satu pengurus anggota JO itu wajib melampirkan NPWP, kemudian fotokopi NPWP JO-nya, kemudian fotokopi perjanjian kerjasama atau pendirian. Untuk cabang, fotokopi pimpinan, fotokopi NPWP pimpinan atau penanggung jawab, kemudian fotokopi NPWP pusat saja. Nah, instansi pemerintah, fotokopi NPWP pengurus, kemudian fotokopi NPWP pejabat yang ditunjuk, dan fotokopi dokumen. Jadi di sini kepala instansi KPA atau pejabat keuangan untuk instansi pemerintah pusat, kepala instansi atau pejabat keuangan yang untuk instansi pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa. Ini merupakan syarat untuk melengkapi atau mengajukan permohonan NPWP instansi pemerintah. Kalau desa, menunjukkan bendahara atau kepala urusan keuangan desa. Baik, mungkin sementara sampai di sini dulu berkaitan dengan permohonan PWP bagi orang pribadi dan badan usaha. Ini nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasannya di pengajuan permohonan PWP pendaftaran WBT warisan yang belum terbagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.